Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Risa SMSI. Dengan bersama teaching saya adalah Ibu Nani Aryani SMM pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Ekonomi Pembangunan. Nah, pada pertemuan ke-10 hari ini, atau video pembelajaran ke-10 kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan itu adalah monopoli dan antitrust policy. Monopoli di sini adalah lebih ke pasar ya, dalam pasar monopoli ya, dan bagaimana persaingan pada dalam pasar monopoli tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut pada learning objective pada video pembelajaran kali ini. Learning objective monopoli and antitrust policy. Ya, yang pertama kita akan memahami bagaimana price and output decision in pure monopoly market ya. Bagaimana di dalam suatu pasar monopoli ya, perusahaan yang masuk dalam pasar monopoli ya, menentukan harga dan outputnya, dan the social cost of monopoli dan bagaimana ya dampak sosial ya, cost atau biaya sosial ya yang dihasilkan oleh pasar monopoli, dan bagaimana dalam pasar monopoli tersebut adanya price discrimination. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas satu persatu. Price and output decision in pure monopoly markets ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, demand in monopoly markets. Ya, kita lihat bagaimana demand in monopoly markets. A perfect competitive firm ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perfect competitive firm atau pasar persaingan sempurna. Ya, di mana firm yang terjun atau masuk dalam perfect competitive market of firms can sell at it want to sell at the market price. Mereka bisa menjual apapun ya, tapi mereka akan menjual pada harga pasar. The frame is small part of the market. Jadi mereka hanya bagian kecil dalam pasar tersebut. And the demand curve facing such a frame is a horizontal line. Jadi pada perfect kompetitif ya, pasar persaingan sempurna, demand curve-nya itu bisa kita katakan horizontal karena mereka menjual pada harga pasar sudah ditentukan. Tapi the monopolist set its price by looking at the trade-off in terms of profit earned between getting more money for each units versus selling fewer units. Namun pasar monopoli mereka bisa jadi price taking di sini ya. Nah, mereka lihat harga itu melihat bagaimana dari sisi trade-off-nya antara keuntungan yang mereka dapatkan daripada ya mereka menambah satu keuntungan ya dalam penjualan mereka dibandingkan mereka menjual ya lebih sedikit unitnya. Jadi mereka dalam pasar monopolis ini menentukan harga itu berdasarkan keuntungan mereka, bisa disimpulkan begitu ya. Jadi bisa mereka pada pasar monopolis ya, monopolis firm itu ya mereka bisa menjadi si price taking atau bisa menentukan harga. Nah, lalu dari pasar monopolis firm atau monopoli market itu kita bisa melihat bagaimana marginal revenue ya yang dihadapi pada pasar monopoli ya. Di sini ada tabel ya dari marginal revenue ya. Nah, kita lihat di sini ya, bahwasanya kan pada pasar monopoli itu adalah the firm is menjadi price taking ya. Nah, the tabel berikut at the very level of output ya, kecuali except in one unit the monopoly's marginal revenue is below price ya. Nah, lihat deh, marginal revenue itu ada di bawah harga kecuali waktu mereka menjual apa-apa ya pada saat ini. So because ya, karena kenapa di bawah harga? Because we assume that the monopolist must sell its product at a single price. No price discrimination. Mereka tidak ada diskriminasi harga di sini ya. Dengan asumsi yang soal monopoli itu bisa menjual barang tersebut dengan single harga yang sama aja gitu. Nah, tidak ada price discrimination sini. Lalu asumsi kedua adalah to raise output and sell it, the firm must lower the price it charge. Jadi untuk meningkatkan outputnya, meningkatkan penjualannya, mereka akan menurunkan harga. Nah,
Nah, itu bisa kita katakan bahwasanya pasti pasar monopoli atau firm yang bekerja pada pasar monopoli bisa menjadi si price taking. Selling the additional output ya will raise revenue. Nah, ketika menambah penjualan atau meningkatkan outputnya, maka keuntungan mereka akan meningkat. But increase is offset somewhat by lower price for all units sold. Therefore, the increased revenue from increasing output by one marginal revenue is less than the price. Nah, kita lihat dari marginal revenue ya. Nah, ada kalanya nanti ya pada diminishing return-nya margin mereka akan bisa lebih rendah dari harganya ya. Nah, mungkin hampir sama ya kita lihat dari pasar-pasar yang sebelumnya ya. Namun di sini bedanya, di sini bisa menentukan harga mereka atau mereka bisa menjadi price tag. Nah, dari tabel di samping tadi ya, sebelumnya tadi, marginal revenue, bagaimana kita lihat bagi marginal revenue dan total revenue mereka ya. Nah, a monopoly's marginal revenue curve bisects the quantity axis between the origin at the point where the demand curve hits the quantity axis. Nah, di mana mereka akan hits the quantity axis itu adalah pada titik B ya. Nah, so a monopoly's marginal revenue show the change in total revenue that result as the frame moves along the segment of the demand curve that lies exactly above it. Ya. Nah, ini adalah demand curve ya dari si monopolis ya, monopolis market ya. Nah, lalu marginal revenue-nya itu adalah jumlah dari quantity axis between origin ya, dari titik awalnya ya. Nah, ini adalah titik si marginal revenue-nya dengan quantity awalnya ya. Nah, amount marginal revenue curve show the change in total revenue ya. Lalu total revenue-nya ya bisa diturunkan pada kurva berikut ya. Nah, di sini ada titik baliknya ya, di mana ini adalah diminishing return dari si marginal dari si monopoly market ya. So the result is a frame move along the segment of demand curve that lies above ya. Nah, kita bandingkan bagaimana perfect competitive industry in the long run equilibrium ya. In a perfect competitive industry in the long run, the price will be equal to long run average cost ya. Mana price-nya? Price-nya di sini ya. Lalu mana long run average cost-nya? Ini adalah. Jadi pada jangka pendek harga akan sama. Pada jangka panjang ya, harga akan sama dengan harga dasarnya ketahuannya. The market supply curve is the sum of the all short run marginal cost curve of the firms in the industry. Ya. Mana marginal cost curve-nya adalah yang ini ya. So here we assume that the firm are using a technology that exhibits constant returns to scale ya. So long run aggregate-nya is flat, terdatar ya. So big firms enjoy the cost advantage. Mereka akan menikmati keuntungan dari harga ya. Nah, ini adalah supply and demand curve pada yang personal firmnya ya, mana di sini adalah titik kumpulnya. Nah, lalu dalam jangka panjang ya, pada firm yang terjun ya ke pasar perfect kompetitif ya, maka si harga itu akan tetap sama ya sepanjang garis harga awalnya ya pada long run average cost-nya. Lalu bagaimana dengan pasar monopoli? Apakah mereka punya social cost-nya ya? Nah, pada pasar monopoli kita akan mengenal namanya efisiensi dan consumer loss ya. Nah, kita asumsikan ya pada pasar monopoli itu adalah price itu kan tadi sama dengan marginal cost-nya ya. Nah, this argument rests two proportions ya. Ada beberapa kondisi di sini. Price provide the approximation of the social value of a unit output. Yang kedua, the marginal cost it absent of the externalities. Jadi dengan asumsi ya harga di sini
lebih mendekati dengan harga sosial value, harga sosialnya ya pada setiap output yang mereka keluarkan. Sedangkan marginal costnya itu ada pengaruh eksternalitis di sini. Eksternalitis ini seperti apa? Ada cost atau benefitnya dari beberapa daripada dari cost atau benefitnya daripada pihak lain ya, pihak eksternal. Lalu yang tidak bisa tidak termasuk yang dalam perusahaan. Lalu provides a good approximation of the product social opportunity cost, atau dia punya opportunity cost yang lainnya. Nah, bentuk-bentuk efisiensi dan consumer loss itu seperti apa saja? Nah, pada natural monopoly ya, kita tahu kan, industry that relies such large economy of scale in producing its product that the single term production of that good or service is most efficient. Ya, jadi mereka menganggap bahwa monopoli ini adalah skala ekonomi yang besar ya, mereka bisa memproduksi lebih banyak hanya dengan satu perusahaan. Ya, bisa memproduksi barang dan jasa yang lebih efisien menurut mereka secara natural. Tapi kenyataannya pada pasar monopoli itu banyak beberapa hambatan ya, ada barriers to entry-nya ya, ada hambatan untuk bisa menjadi sebuah firm dengan firm yang monopoli atau pasar monopoli atau masuk pasar monopoli itu banyak hambatan. Nah, apa aja baris to entry-nya atau apa aja hambatannya? Factors that prevent the firms from entering the competitive perfectly competitive industry. Nah, pertama patents ya. Mereka harus membuat patents. Are legal barriers that the prevent entry to industry by granting exclusive use of the patented product or process to the inventor ya. Nah, hambatan pertama itu adalah paten. Mereka harus melegalkan, harus mempatenkan produk mereka. Nah, paten itu kan tidak bisa dibuat atau akan membutuhkan cost yang lebih besar. Nah, satu lagi mereka juga akan dibatasi oleh government rules. Nah, di Indonesia sendiri itu ada namanya Komisi Persaingan Usaha. Nah, itu adalah salah satu bentuk government rules ya, suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah ya dalam mengatur persaingan pada pasar. For patents, the justification for such intervention is to promote innovation. So in some case, government impose the entry restriction on the firms while controlling activity. Jadi karena ada government rules ini, pemerintah akan membatasi firm tersebut ya dalam mengontrol aktivitas mereka atau mengontrol aktivitas mereka, mengontrol harga pasar mereka. Nah, contohnya saja apa? Firm dalam bentuk monopoli di Indonesia, listrik atau PLN, belum ada kan saingannya. Namun mereka juga masih dibatasi namanya government rules ya. Ada aturan-aturan pemerintah yang membatasi harga mereka. Mereka tidak bisa juga mengontrol aktivitas mereka dengan sendirinya. Ada campur tangan pemerintah juga. And ownership of a scale factor of production. Nah, satu lagi ya, karena mereka monopoli ya, pasti mereka akan sangat kesulitan dalam menemukan faktor-faktor produksinya. Faktor produksi mereka tidak mudah didapat ya. Nah, lalu mereka juga akan menghadapi yang namanya network effects ya. Oke. Nah, price discrimination ya, kita bahas langsung berikutnya adalah price discrimination ya. Ini kaitannya dengan pasar monopoli. Price discrimination itu charging different price to different buyers ya. Hanya pada pasar monopoli ini bisa dilakukan. Jadi mereka bisa memberikan harga yang berbeda tetap terhadap harga yang berbeda pada setiap konsumer mereka ya. Mereka bisa memberikan misalnya si A akan mereka beli harga yang lebih tinggi, sedangkan si B bisa mereka berikan harga lebih rendah. Nah, itu bisa terjadi hanya pada pasar monopoli, adanya price discrimination. If a firm can identify those who are willing to pay higher price for a good, it can earn more profit from them by charging higher price. Jadi mereka bisa mengidentifikasi nih mana nih orang atau pelanggan ya
yang akan ya punya keinginan membayar lebih tinggi ya untuk barang atau jasa yang mereka produksi. Nah, dari situ bisa mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. So perfect price determination ya occurs when the print shares the maximum amount of the buyer are willing to pay for each unit. Nah, kenapa muncul the price discrimination ini ya? Ketika firm itu memberikan memberikan maksimum amount ya, jumlah maksimum ya pada berapa customer atau buyers yang bisa membeli dengan harga yang mereka tetapkan ya. But the perfectly priced discrimination monopolies will actually produce the efficiency and quantity of output. Nah, namun kalau orang yang bermain di pasar monopoli yang perfect ya, mereka bisa mengontrol efisiensinya ya. Nah, dengan menyamakan ya kuantitas ya, efisien quantity dengan output mereka, actual produk mereka dengan output mereka. Nah, ini salah satu bentuk contoh dari price discrimination yang bisa kita contohkan ya dalam sini. Nah, pada gambar di samping ini ya, consumer A is willing to pay ya. Ini ada dua consumer di sini, anggap ada consumer A ya, bisa membeli willing to pay di harga 5,75 ya. Nih, harga yang tertingginya adalah di sini. Ada consumer B dan consumer C. If the price discrimination charge ya, apabila si tersebut tetap menjual ya pada 5,75 untuk A, maka dia akan mendapatkan profit 3,75. Kenapa? Karena harga dasarnya adalah di 2, harga benar sebenar-benarnya produksi tersebut di 2. Karena firm ini adalah firm yang punya kekuatan monopoli, mereka bisa menjual dengan harga segitu. A monopolist who cannot price discriminate to maximize profit by charging kalau berapa perusahaan ya yang tidak pandai ya menganalisis the price discrimination ini, mereka hanya men-charge ya pada harga di $4. At the price pada harga $4 ini, the firms masih dapat dia keuntungan $2 in profit and consumers, but consumer masih bisa ya membeli dengan harga segitu ya, masih mampu membeli dengan harga segitu. The firms tapi dia masih dapat keuntungan ya. The firm makes $2 in profit in consumer A enjoy the consumer surplus ya. Terus consumer A kalau dia masih menjualnya dapat juga nih keuntungan sebanyak 1,75. For a perfectly priced discrimination monopolist ya. Nah, ini untuk perfectly priced discrimination monopolist ya. The demand is the same as the marginal revenue ya. Nih, adalah di harga marginal cost-nya hanya di harga $2 ya. The firm will produce as long as marginal cost besar dari marginal revenue lebih besar dari marginal cost-nya ya. Hanya di sekitaran ini mereka bisa menaik atau menurunkan harga. And the key C ya, nih quantity, jumlah maksimumnya adalah profit is attention the area and consumer surplus is 0 ya. Nah, di sini ya tidak area yang tidak dapat menghasilkan dari consumer atau producer surplus itu. Apabila si marginal cost-nya sama product cost-nya. Nah, oke, baiklah itu saja sekilas video pembelajaran dari saya bagaimana ya tentang gambaran ya dari pasar atau monopoli firm ya dalam menentukan harga, dalam menentukan output ya, dalam apa yang mereka hadapi dalam memasuki pasar. So, the example of pure monopoly is industry with a single firm ya. That the produce of product for which there are no close substitute ya, tidak ada barang pengganti ya, mereka cuma satu-satunya. Contohnya tadi saya sebutkan PLN. In which there is significant barriers to entry. Dan sebenarnya pada pasar monopolistik itu banyak halangan atau hambatan untuk mereka masuki. And the market power ya does not imply that the monopolist can change any price it wants ya.
Pada dasarnya, kekuatan pasar itu tidak menginginkan para monopolis ini ya menjadi si price taking. So, monopolies are constrained by the market demand. Masih tetap akan pengaruh dari di market demand sendiri. So, they can sell only what the people will buy berdasarkan willingness to pay seseorang atau konsumernya, and only the price that people are willing to pay. Ya, jadi benar bisa dikatakan monopoli itu ada nggak ada ya sebenarnya ya. Benar-benar yang pure monopoli itu sangat susah didapatkan karena itu tadi mereka akan berhadapan dengan barriers entry atau banyak hambatan-hambatan yang mereka akan hadapi. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya untuk tesnya. Please explain about the social cost ya, social cost dan monopoly when they entering market. Jadi social cost yang mereka hadapi. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, untuk sumber referensi kalian bisa menggunakan buku-buku berikut. Dan sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam dan salam bela negara.